Ya, teman-teman, mungkin teman-teman di seluruh tanah air nih ya, dimanapun berada, memang beberapa minggu terakhir, bahkan beberapa waktu terakhir ya, kita selalu disuguhkan ya dengan perilaku-perilaku yang sangat-sangat tidak terpuji ya dari teman-teman di RT 6 sana terhadap umat Kristen begitu, terutama dalam hal kebebasan ibadah, kebebasan membangun gereja, di mana izin selalu saja dipersulit karena sudah bertahun-tahun tidak keluar-keluar izinnya. Nah, saya juga dalam 2 minggu ini sangat concern menyoroti, menyuarakan, meneriakkan ya tentang ketidakadilan ini, teman-teman. Kenapa? Karena konstitusi kita itu jelas mengatakan ya di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2, khususnya ayat 2, bahwa negara menjamin ya kan, menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama, untuk beribadah sesuai dengan agamanya tersebut. Itu jelas, negara menjamin. Nah, ini konstitusi tertinggi di negara kita, itu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sekarang muncul ya, waktu itu kalau tidak salah pas presidennya Bapak SBY ya, kemudian wakilnya JK kalau tidak salah itu, terbitlah SKB 2 Menteri ini. Nah, inilah yang dipakai oleh sebagian saudara di seberang sana untuk ya untuk menjaga pertumbuhan kekristenan mungkin maksudnya di Indonesia ya. Jadi kalau ibadah harus ada izin. Syaratnya pun berat. Harus sekian orang tanda tangan baru bisa. Ya kan, baru bisa beribadah. Kadang izin sudah diajukan tapi nggak keluar-keluar. Bertahun-tahun seperti gereja Kristen Kemadaud yang beberapa minggu yang lalu ya, itu yang dimasuki oleh seorang kadrun ya kan. Kemudian dia masuk ke dalam gereja, orang-orang masih kusyuk beribadah, dia masuk petentang petenteng, kemudian dia bilang berhenti, masuk ke mimbar, masuk sampai ke altar. Akhirnya semua orang bubar begitu beribadah. Jadi sudah sangat berani sekali, sudah sangat berani sekali gitu. Nah, sementara presiden kita mengatakan bahwa konstitusi tidak boleh kalah oleh kesepakatan. Ya kan? Sementara SKB 2 Menteri itu kesepakatan, teman-teman. Nah, kemudian penyelesaian dari perilaku yang brutal ya dari seorang kadrun ini yang membubarkan ibadah ini, diadakanlah mediasi oleh pemerintah setempat, pemerintahan Bandar Lampung tentunya, ya Pemkot Bandar Lampung. Kita lihat cara menyelesaikannya pun agak aneh begitu. Kenapa? Diberikan izin sementara. Ada izin sementara? Saya baru tahu ya, yang ada diizinkan atau tidak diizinkan gitu. Ya, ada pula izin sementara. Dan berapa lama? 2 tahun, teman-teman. Izin sementara 2 tahun. Sementara mereka sudah mengurus izin ini itu sejak 2016. Sampai ke sini sudah berapa tahun itu? Sudah bertahun-tahun ya, 2016 sampai ke sini. Gitu kan? Udah hampir ada 8 tahun ya, teman-teman. Tidak keluar-keluar. Sementara persyaratannya konon sudah dipenuhi gitu, tanda tangan sekian jumlah itu sudah dipenuhi semua, tapi nggak keluar-keluar izinnya. Nah, pas kemarin kejadian, akhirnya dimediasi karena Pak Jokowi sudah teriak-teriak juga, ya tidak boleh ada pelarangan orang beribadah, mungkin dengan nggak enak hati dikeluarkanlah itu izin sementara 2 tahun, bayangkan. Ya. Berarti 2 tahun, tahun berapa nanti? Sekarang 2003, 2004. 2005. Ya, kenapa harus 2 tahun? Nah, itu yang saya pertanyakan. Kenapa harus 2 tahun gitu? Apakah mau lewat pemilu dulu, mau ganti presiden dulu? Ya, moga-moga nanti presidennya khilafah gitu kan? Ya kan? Jadi nggak jadi dikasih izin kalau setelah 2 tahun kan gitu. Nah,
Ini yang meresahkan ya di negara kita ini. Dan ironisnya teman-teman, kita negara yang berdasarkan Pancasila. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Tapi kehidupan umat beragama di sini itu khususnya Kristen ya, yang juga harus menyembah Tuhannya gitu kan. Dan kita juga diwajibkan untuk beribadah, bukan mereka saja yang harus beribadah, kita sebagai umat Tuhan juga diwajibkan beribadah. Ya, jelas di Ibrani 10 ayat 25 itu dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari ibadah-ibadah kita, dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya kan? Janganlah kita menjauhkan diri gitu. Artinya kita semua harus berkumpul, kita harus berkumpul berjamaat, begitu kan? Nah, itu perintah dari Tuhan kita gitu. Sementara ada orang di seberang sana itu selalu merasa tidak suka gitu kalau kita beribadah. Bayangkan teman-teman, untungnya kita beribadah sekarang di dalam roh dan kebenaran. Ya, jadi kita cuma perlu 1 minggu 1 kali ya hari Minggu untuk berkumpul berjemaat, bersekutu, ya kan? Karena disitulah terbentuknya nanti ya tubuh Kristus gitu, di mana kita orang-orang percaya berkumpul bersama-sama, kemudian kita sharing-sharing firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan, dan kita melakukan puji-pujian dan sebagainya sebagai bentuk ibadah kita. Itu pun cuma 1 kali seminggu kan, ya kan? Seminggu itu cuma 1 kali doang gitu. Bagaimana kalau tiap hari gitu kan? Nah, ini mereka juga yang 1 kali seminggu Jumatan gitu. Tenang-tenang aja, santai-santai aja, boleh menutup jalan, sok, ya kan? Mau kenceng-kenceng toanya, sok, itu udah makanan kita lah sehari-hari. Kayak saya tinggal di sini, ya kan? Kiri, kanan, depan, belakang semuanya ada. Ya, mereka azan ya dari segala penjuru, tenang aja, matiin aja gitu, nggak merasa terganggu sama sekali. Begitu. Nggak ada kita yang protes tuh kan? Nggak ada yang protes. Toh ada yang coba-coba protes tentang suara azan dikecilin sedikit, ya, Meliana, langsung dipenjara kan itu. Nah ini sih yang baju biru yang di Lampung ini, RT ini, kebetulan waktu aksinya dia berbaju biru, jadi orang menyebutnya si baju biru gitu. Itu nggak diapa-apain, masih selesai gitu, ya kan? Selesai. Coba itu orang Kristen masuk ke pada hari Jumat, masuk ke masjid, orang sedang sholat Jumat, kemudian suruh berhenti, apa yang teman-teman bayangkan bakal terjadi? Apakah bisa dimediasi? Selesai? Nggak mungkin, saya udah bayangkan bakal heboh si Antero Nusantara ini gitu kan. Pasti itu. Nah, makanya kita diajarkan oleh Tuhan kita, apa yang engkau inginkan orang lain perbuat kepadamu, lakukanlah itu, perbuatlah itu kepada mereka. Itu yang kita diajarkan. Kalau kita ingin orang lain baik sama kita gitu kan, kita ingin orang lain menghormati kita, menghargai kita, kita harus lakukan terlebih dahulu gitu. Ya, bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Jadi kalau kamu misalnya ingin dihormati orang, ya hormatin dia terlebih dahulu. Itu ajaran kita. Kita aktif gitu, kita lakukan dulu gitu. Kita lakukan dulu. Kalau kita ingin dihargai orang, ya kita hargai dulu lah dia. Gitu. Jadi kita pengen dihargai orang nih, lakukan dulu gitu. Nah ini yang tidak ada di seberang sana gitu kan. Jadi beda banget lah, itu beda pengajaran juga, dan sebenarnya terjadilah konflik seperti ini. Nah sayangnya sudah teriak-teriak terus supaya SKB 2 Menteri itu dicabut. Karena itulah yang menjadi biang kerok betul-betul ya, yang digunakan oleh orang-orang yang sangat intoleran ini untuk beraksi gitu. Jadi kalau mereka membubarkan orang ibadah, mereka menyerang gereja, ada gereja yang sedang dibangun, mereka bangun tembok supaya nggak bisa dibangun, ya kan, ditutup jalan segala macam. Ya itu alasannya lari-lari izin tidak ada, kan gitu.
Bagaimana izin mau ada kalau yang di atas sana nggak mengasih izin? Enggak. Mau berpuluh-puluh tahun juga ngajuin tuh izin nggak akan keluar-keluar kalau memang nggak ada niat untuk memberikan izin kan gitu. Nah, lalu kita gimana? Negara ini negara apa ini gitu? Kita negara berketuhanan, tetapi menyuruh orang nggak nyembah Tuhan gitu kan? Itu kan ironis banget. Nah, inilah yang terjadi sekarang ini ya, yang sangat menyedihkan, teman-teman. Tapi kita pegang konstitusi. Kita orang yang taat hukum. Mengapa kita taat hukum? Karena Tuhan kita juga sangat mencintai hukum. Begitu. Ya, sangat mencintai hukum. Makanya kita juga sangat menghargai hukum. Kita pegang konstitusi. Nah, tapi memang gara-gara satu video ya dari Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad yang mengatakan, mungkin teman-teman sudah tahu lah, viral kok di YouTube ya. Ada yang bertanya, Pak Ustadz, kalau ada kepala daerah memberikan izin untuk pembukaan rumah ibadah atau pembangunan rumah ibadah agama lain, itu boleh nggak diizinkan? Apa Ustadz Somad mengatakan? Tidak boleh. Ya, kepala daerah itu yang memberikan izin itu akan mendapat dosa jariah. Kan ada pahala jariah, ada dosa jariah rupanya teman-teman. Ya, jadi selama rumah ibadah itu dipakai, selama itu pula lah mengalir dosa-dosa ini ke kepala-kepala daerah ini. Begitu. Nah, ini yang mungkin sudah meracuni setiap kepala daerah ini. Mengapa meracuni? Karena dari yang di Lampung ini, ya, itu Pemkot mengatakan bahwa dia akan mengeluarkan atau tidak itu tergantung dari FKUD ya. Ya. Forum Kerukunan Umat Beragama. Nah, jadi itu tergantung FKUD. Kalau dia FKUD bilang keluarkan, dia keluarkan gitu. Kalau FKUD bilang nggak keluarkan, ya nggak keluarkan. Kan lucu. Sementara presiden sendiri udah keluar-keluar gitu. Bahwa tidak boleh menghalangi pembangunan rumah ibadah, tidak boleh melarang, ya, tidak boleh mempersulit izin untuk membangun rumah ibadah. Tapi kepala daerahnya nggak berani, Pemkotnya nggak berani nggak berani mengambil resiko gitu. Jangan-jangan karena takut dengan dosa jahat tadi, teman. Ya, makanya udah pakai FKUB. Kalau FKUB bilang keluarkan izin, dia keluarkan supaya nanti yang kena dosa jariahnya kan FKUB ini. Nah lah ya gitu teman-teman ya. Jadi pusing ya. Tapi tetap kita harus terus suarakan ya. Karena kita mau negara Indonesia ini jadi baik, semua umat beragama di sini bisa hidup rukun damai, ya kan? Bukan kita rukun damai itu harus seragam semua, tidak. Tapi kita harus rukun dan damai bersatu dalam perbedaan. Ya, dalam perbedaan teman-teman. Yang jatuh. Nah, gitu ya. Jadi itulah kita harus berdoa terus dan kita harus suarakan terus. Sampai kapanpun kita suarakan terus kalau terjadi lagi. Kadang saya udah kesel, saya bilang begini teman-teman. Kalau pemerintah sudah nggak sanggup lagi untuk memberikan solusi, untuk tegas ya menindak orang-orang yang seperti ini, mendingan sebelum hancur Indonesia ini, kita bagi dua saja Indonesia bilang. Ya. Setuju. Yang kita di Indonesia Timur plus dengan umat-umat beragama lain, kemudian yang Islam-Islam silahkan merapat ke barat. Sudah kita bagi dua kue Indonesia ini. Karena kalau begini terus kan capek, benar nggak? Capek gitu. Kita harusnya fokus untuk apa? Inovasi, ya kan? Kita fokus untuk mengerahkan setiap pikiran, tenaga kita untuk membangun Indonesia ini supaya bisa maju, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan negara-negara lain, gitu kan? Nah, harusnya seperti itu. Jangan sampai waktu kita habis ya, kemudian konsentrasi kita buyar untuk memajukan negara ini gara-gara orang-orang yang intoleran gak jelas ini gitu kan, teman-teman. Nah, tadi saya menyimak apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi
sedikit mengatakan bahwa oh ini terjadi di Indonesia saja kok, hampir seluruh negara kok kejadian seperti ini. Saya katakan Pak Jokowi itu sebenarnya saya ralat itu tidak benar, ya, karena di Eropa, ya, di Eropa maupun di Amerika, khususnya di negara-negara maju lah, itu toleransi sangat tinggi. Makanya banyak pengungsi-pengungsi, ya, imigran-imigran itu dari Timur Tengah larinya ke negara-negara maju, ya, ke Eropa, Australia, ya kan, Kanada, Amerika. Kenapa mereka lari ke sana? Ke Inggris. Kenapa? Karena di situ mereka bisa happy, ya kan? Mereka bisa hidup lebih makmur, lebih sejahtera, lebih damai, lebih aman daripada di negaranya sendiri kan, ya kan, konflik agama ya. Jadi di Eropa itu tidak ada tuh ditemukan kayak di sini, oh nutup gereja lah, membubarkan ibadah lah, nggak ada itu. Makanya banyak museum-museum atau gedung-gedung yang tidak terpakai itu boleh kok dibeli dijadikan masjid, banyak gitu. Nah, jangan lagi dikatakan, Eropa tuh ya sudah banyak yang murtad, yang mu'alaf, omong kosong, itu bohong. Yang isi dari masjid-masjid itu mereka-mereka juga ya, imigran-imigran dari Timur Tengah sana, dan mereka memang di situ, kalau setahu saya di Jerman itu, saya kan lama di Jerman jadi tahu persis, di situ kita orang asing pun kalau kita punya anak itu kita dapat yang namanya Kindergeld atau uang anak, ya. Uang anak sekarang lebih besar saya dengar, sekitar 400 euro ya. Itu lumayan, kalau dia punya 5 anak udah berapa teman-teman? Iya kan? Udah berapa? Kalau dia punya 10 anak, kalau dia berpoligami, di sana 5, di sini 5, 15 anak kali 400 euro. Makanya di sana pertumbuhan kelahiran dari imigran-imigran ini sangat tinggi. Ini sebenarnya negara Eropa. Mengapa? Karena orang-orang Eropa sendiri itu nggak mau punya anak. Gitu. Paling banter lah 2, paling banyak, rata-rata 1 kan, dan banyak yang tidak mau juga punya anak kan. Jepang juga mengalami sekarang. Jadi mereka menyusut ya. Jadi pertumbuhan penduduknya menurun drastis, sementara pendatang bertumbuh gitu. Nah, makanya ada orasi dari imigran-imigran dari Timur Tengah ini, dia mengatakan waktu itu di Berlin kalau nggak salah itu, dia bilang kami akan menguasai Eropa bukan dengan senjata, tetapi dengan membuat anak, ya kan, dan membuat banyak keturunan, dan kalian yang ada di sini cukup memelihara dogi. Ya kan, orang-orang sana caranya dogi. Ya. Nah, mereka poligami sukses untuk mereka sukses, memang mensukseskan poligami di sana dan mencetak banyak anak supaya mereka bisa menguasai Eropa. Nah, memang ini akan terjadi kalau orang Eropa nggak cepat-cepat sadar gitu, ya kan, dan tidak menanggulangi dari imigran ini yang semakin meluap ya ke Eropa gitu. Nah, jadi teman-teman, tidak, Pak Jokowi bukan seperti itu. Tidak seluruh negara seperti Indonesia. Ya, jangankan jauh-jauh amat ke Eropa sih, ke Malaysia aja lah kita nggak pernah dengar kok. Ya, ada orang ibadah dibubarkan di Malaysia, nggak pernah dengar beritanya juga. Ngapain jauh-jauh ke negara-negara lain yang memang negara-negara demokrasi gitu kan? Tetangga aja nggak ada tuh, di tetangga aja nggak ada. Mungkin di tempat-tempat negara-negara yang negara Islam mungkin ya. Kalau kita sebenarnya ini kan kita negara kesatuan Republik Indonesia ya, dasar negara kita Pancasila. Tapi kalau dilihat gejala-gejala semakin ke sininya, sebenarnya secara de facto itu kita itu memang negara Pancasila. Tapi secara de jure sebenarnya kita udah jadi negara Islam, teman-teman. Nah, banyak yang nggak ngeh nih di bangsa ini. Ya, ini mengerikan sebenarnya,
mengerikan. Makanya kita harus bersuara, walaupun kita sedikit, tapi kita bersuara gitu.